Ini adalah laptop 4 jutaan yang kolaborasi sama JKT48. Tapi yang paling ajaibnya lagi, dia udah dapat ADP, Accidental Damage Protection. Iya, jadi kalau keinjek, rusak segala macam dibenerin, ya, nggak akan disalahin penggunanya, nggak akan, bahkan hilang pun diganti ya. Tapi agak terlalu kelihatan berasa berlebihan nggak sih ini sebetulnya? Ya, laptop satu ini emang cukup mengagetkan ya, karena laptop ini punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh laptop lain di kelas harga segini. Yang pertama, performanya sebetulnya tergolong kencang untuk kelas harganya karena dia pakai prosesor AMD Ryzen 5 yang punya 4 core, 8 thread, RAM-nya langsung 8 GB dan masih bisa di-upgrade hingga dual channel 64 GB. Kemudian layarnya udah pakai panel IPS, resolusi Full HD, jadi lumayan nyaman dipakai buat nonton, ngedit foto, ngedit video ringan-ringan ya. Lalu, laptop ini punya konektor USB Type-C yang multifungsi, mau dipakai untuk transfer data, charging, atau display output, semuanya bisa. Dan dia adalah satu-satunya brand laptop yang punya proteksi ADP ekstra di kelas harga 4 jutaan. Brand lain nggak ada yang berani seperti ini. Dan ya seperti dibahas tadi, yang satu ini kolaborasi dengan JKT48. Ya, ini adalah Axio Hype 5 AMD X3. Oke, ini bukan pertama kalinya kita nge-review Axio Hype 5 ya, karena belum lama ini kita juga pernah review kakaknya yang pakai AMD Ryzen 5 5500U. Bedanya sebetulnya pada prosesor aja, dan harganya yang satu ini tentunya lebih terjangkau lagi. Axio Hype 5 AMD X3 sekarang juga ada kolaborasi resmi dengan JKT48. Jadi setiap pembelian laptop ini, kalian bisa dapat stiker OSHI kalian di JKT48 dan sebuah kartu yang bisa dikoleksi. Nah, kayaknya udah mulai nggak sabar kan? Oke, langsung kita mulai aja pembahasannya ya. Untuk spesifikasi prosesornya pertama kali ini pakai AMD Ryzen 5 3500U, codename-nya adalah Picasso. Arsitekturnya adalah Zen Plus 12 nanometer, TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, turbo frekuensinya up to 3,7 GHz. Ya, kalau ditanya, kok pakai prosesor lama? Bentar, sebelum pada protes, mending tunggu aja sampai lihat hasil pengujiannya, oke? Ingat harganya, lihat hasil pengujian nanti ya. Yang jelas kita bisa bilang bahwa performanya termasuk yang oke banget untuk kelas harganya. Kemudian untuk integrated grafiknya dia pakai AMD Radeon Vega 8, punya 8 compute units dengan total 512 shader unit. VRAM-nya 1 GB yang diambil dari kapasitas RAM laptopnya. RAM-nya sendiri di laptop ini ada 8 GB DDR4 2400 single channel. Tapi tenang, yang satu ini punya 2 slot SODIMM, yang satu keisi tadi pakai RAM yang tadi ya. Tapi slot SODIMM ini tentunya membuat kita bisa upgrade, dan dia bisa di-upgrade sampai dengan 64 GB dual channel. Secara default kapasitas RAM-nya akan terbaca di kisaran 7 GB. Ini wajar karena memang 1 GB kan tadi diambil untuk integrated graphics-nya. Untuk storage 256 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0. Hanya ada satu slot storage M.2 di sini. Jadi kalau mau upgrade storage ya harus ganti SSD bawaannya. Untuk konektivitas wirelessnya dia pakai modul Realtek, udah support Wi-Fi 5 dan Bluetooth versi 5.1. Kapasitas baterainya ada di 45,6 Wh. Sistem operasinya tentu dia pakai Windows 11, yang di sini Windows 11 Pro ya. Seperti biasa nih, Axio ngasih Windows 11 Pro di laptopnya, padahal nih laptop di 4 jutaan. Nah, untuk bodinya, form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya tentunya polikarbonat. Untuk desain ini yang kita suka ya, karena desain laptopnya sangat polos. Dengan logo Axio di pojok atas ya, seperti desain laptop yang udah kekinian nih. Desain seperti ini membuat laptop ini nggak terasa murahan sebetulnya, walaupun harganya terjangkau banget. Nah, kalau buat kalian yang ngerasa bahwa desainnya ini sepi banget ya, Axio memberikan bundle stiker anggota JKT48 di dalam paket penjualan yang bisa digunakan untuk menghias bodi laptopnya kalau cocok buat kalian. Nah, untuk ukuran panjangnya 32,2 cm, lebar 20,6 cm, dan ketebalan 1,96 cm. Bobotnya laptopnya aja di 1,4 kg dengan charger di 215 gram. Ini adalah charger 65 watt. Memang chargernya kelihatan agak besar ya, tapi karena laptop ini sudah mendukung charging melalui USB Type-C, jadi kalian bisa aja menggantinya dengan GAN charger yang ukurannya lebih ringkas kalau mau dibawa kemana-mana. Kalau total dibawa-bawa, bobotnya ada di kisaran 1,62 kg. Untuk display ini adalah panel IPS ukuran 14 inci, resolusinya Full HD 1920x1080 dengan aspek rasio 16:9. Berdasarkan pengujian kami, tingkat kecerdasan maksimal untuk kondisi dalam ruangan adalah 265 nits dengan gamut coverage di 59,7% sRGB dan gamut volume di 60% sRGB. Layarnya emang bukan yang bener-bener hebat banget yang bisa dipakai buat editing foto atau video kelas profesional sih, tapi wajar
Harganya kan masih di 4 jutaan ya. Dan karena layar udah IPS, misalnya mau digunakan untuk belajar editing foto atau video sederhana yang nggak terlalu butuh akurasi warna banget ya, ini udah bisa. Karena paling nggak ada konsistensi dari berbagai macam sudut ya. Mau dipakai untuk nonton juga udah lumayan lah yang satu ini. Layarnya ini punya lapisan anti glare, jadi nyaman digunakan karena minim pantulan bayangan yang mengganggu. Angle layarnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat, menarik ya. Jadi minim resiko kemungkinan rusak akibat kesenggol-senggol kedorong gitu ya. Minim lah kemungkinannya. Layar seperti ini juga mirip seperti yang ada di laptop bisnis, karena ini kan memudahkan pengguna saat kita ingin menampilkan isi layar ke lawan bicara di depan kita. Untuk bingkainya dia punya desain tipis di sisi kanan dan kiri, jadi terasa kekinian. Untuk sisi atas memang agak tebal, tapi biasa ya kan ada kamera di situ. Nah, untuk bicara soal kamera dan mikrofonnya, untuk kameranya dia pakai resolusi 2 megapiksel, tapi itu untuk aspek rasio 4:3 atau di 1600 x 1200 piksel. Kalau kita pakai 16:9, resolusinya ada di 720p dan dia pakai 30 fps. Ini wajar banget mengingat harganya lagi ya. Nah, menariknya, kamera di laptop ini sudah punya shutter fisik, jadi lebih aman lah buat penggunanya. Sementara untuk mikrofon, ada 2 terletak di sisi kanan dan kiri kamera. Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang ini adalah hasil rekaman video dari kamera yang ada di laptop Axio Hype 5 AMD X3. Untuk kualitas gambarnya sendiri ya bisa dibilang oke untuk kelas harganya selama memang kalian menggunakan di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Ya, kali ini kita di luar dan menguji mikrofon dari laptop Axio Hype 5 AMD X3. Untuk laptop kelas 4 jutaan sih kita nggak berharap banyak ada noise cancellingnya ya. Jadi memang suara-suara RAM yang ada di belakang ini masih masuk ke dalam mikrofon. Oke, lanjut untuk audionya. Laptop ini pakai 2 speaker yang arah keluarannya ke alas laptop. Untuk kelas harganya memang kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya. Di sini suaranya terasa agak kurang kencang aja buat telinga kami. Dan walaupun demikian suaranya kan masih lumayan oke lah ya. Nggak yang terasa seperti speaker-speaker yang cuma asal bunyi doang gitu. Ya sesuai lah dengan harganya, tidak mengecewakan lah. Nah, untuk konektor di kiri ada satu DC-in, ada satu USB 3.2 Gen 1 dan ada satu HDMI. Kemudian ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 yang mendukung power delivery dan display output. Ini menarik ya. Karena jarang-jarang ada laptop harga 4 jutaan punya fitur seperti ini. Fitur ini membuat laptop ini bisa digunakan bersamaan dengan 2 buah monitor tambahan. Total jadi 3 monitor yang nyala gitu ya. Jadi kalau butuh multi monitor, bisa banget di sini. Beralih ke sisi kanan, ada satu micro SD card reader, ada satu USB 2.0, dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Kemudian ada satu audio jack combo 3,5 mm dan Kensington lock slot. Untuk keyboard, desain dan layout keyboardnya ini sama lah seperti Axio Hype 5 AMD yang sebelumnya pernah kita review. Di sebelah kanan masih terdapat tombol navigasi seperti Home, End, Page Up, dan Page Down. Lalu tombol anak panahnya juga punya ukuran yang sama seperti tombol yang lain, jadi lebih nyaman aja saat digunakan. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 2 tingkat kecerahan. Lanjut untuk touchpad-nya, ini ukurannya 12 x 6,3 cm dengan letak center to spacebar. Jadi emang ini nyaman buat ngetik ya. Untuk sistem pendingin, laptop ini menggunakan sistem pendingin yang aktif dengan 1 buah heat pipe tembaga dan 1 kipas pendingin. Intake-nya dari bawah dan ventilasi pembuangannya ke arah belakang. Mari kita masuk ke aspek performanya ya. Di sini kita coba aja langsung konsistensi performa pakai Cinebench R23 selama 30 menit. Untuk skor maksimalnya itu ada di 3053 poin, sementara skor yang bisa dipertahankan ada di 3000-an poin, jadi masih nggak jauh dari skor maksimumnya. Untuk suhu kerja, suhu CPU dari kisaran 67 derajat Celcius dengan spike di tiap kali awal run ke 78 derajat Celcius. Ini berarti sangat-sangat aman. Kita langsung aja masuk ke software yang sering dipakai, Adobe Premiere Pro Sisi 2024. Menggunakan video yang 2 menit 7 detik seperti biasa ya, tapi kita pakai resolusi Full HD tentunya untuk kelas seperti ini ya. Ini kan harga 4 jutaan. Untuk kondisi RAM 8GB single channel dengan software only, ekspor selesai dalam waktu 7 menit 54 detik. Sementara kalau pakai GPU Acceleration OpenCL, hasilnya adalah 6 menit 38 detik. Nah, kalau kita upgrade jadi 16GB dual channel dengan software only jadi 6 menit 57 detik. Sementara kalau pakai GPU Acceleration via OpenCL, hasilnya adalah 4 menit 7 detik. Lebih mantap. Di sini peningkatan di OpenCL lumayan nih dibandingkan konfigurasi single channel yang 8GB ya. Dia naik sekitar 37% di sini. Jadi sebaiknya memang dia di-upgrade ke dual channel 16GB ya. Nah, suhu kerja saat melakukan video ekspor 1080p 60 fps dengan OpenCL, kita lihat bahwa suhu CPU dari kisaran 64 sampai 66 derajat Celcius saja. Adem, nggak ada masalah. Oke, kalau kita pakai CapCut bagaimana ya? Kita lihat sekarang ya, karena ini versi terjangkau, jadi kita coba pakai CapCut juga.
Untuk video kita masih pakai video yang sama, durasi yang sama, resolusi Full HD 60 fps juga. Untuk konfigurasi 8 GB single channel kita selesai ekspor dalam waktu 2 menit 23 detik. Sementara kalau kita upgrade ke 16 GB, kita bisa lihat bahwa perbedaannya nggak terlalu signifikan, masih di kisaran 2 menit 21 detik tapi di sini. Nah, untuk suhu kerjanya ini mirip sama kayak di Premiere Pro tadi, suhu kerja CPU dari kisaran 64 sampai 66 derajat Celcius. Tapi overall kalau kita melihat kecepatan ekspornya emang masih mendingan pakai CapCut di sini sih, lebih kenceng, lumayan jauh. Ya, kalian pasti banyak yang nanya, gimana kalau ini diajak main game? Ya sudahlah, oke, kita uji buat game ya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, di game yang terakhir ini, GTA 5, selama setengah jam kalau kita mainkan, kita lihat suhu CPU terlihat ada di kisaran 73 sampai 74 derajat Celcius. Ini masih tergolong wajar. Untuk suhu permukaan keyboard area terpanasnya itu ada di bagian tengah atas dengan titik terpanas di dekat angka 8 dan 9 yang mencapai 42 derajat Celcius. Sedangkan area keyboard yang kanan dan kiri ada di kisaran 32 sampai 36 derajat Celcius. Untuk area body, titik terpanas ada di dekat ventilasi pembuangan udara di sebelah kanan atas yang mencapai 59 derajat Celcius. Tapi ini area ventilasi ya, jadi wajar lah ya. Kan tangan kita nggak megang-megang ventilasi gitu dengan sengaja ya. Sementara itu untuk area palm rest dan touchpad itu adem di bawah 31 derajat Celcius. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian storage-nya. Dengan Crystal-Lisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 1871 MB per second dan tulis di 1534 MB per second. Memang ini bukan kecepatan SSD PCIe Gen 3 yang paling kencang yang pernah kami uji, tapi udah termasuk kencang untuk kelas harga 4 jutaan. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian baterainya. Seperti biasa, brightness set di 150 nits, volume di 25%, dan kita nyalakan airplane mode ya. Kita tes untuk local video playback resolusi 1080p di konfigurasi 8GB single channel dan 16GB dual channel. Hasilnya, untuk yang 8GB single channel, baterai bisa bertahan 7 jam 30 menit. Udah lumayan lah nih ya. Tapi kalau kita pasang di 16GB dual channel, baterai jadi bertahan di 7 jam 5 menit. Nah, ini hasil yang sebetulnya cukup wajar untuk laptop di kelas harga 4 jutaan. Lanjut untuk charging, di 30 menit pertama terisi 24%. Sementara itu untuk dari kosong sampai penuh, sayangnya butuh waktu 3 jam 15 menit. Ini berada di luar harapan kami yang harusnya ada di kisaran 2 jam gitu ya. Axio yang satu ini datang dengan dua varian yang dijual di pasaran. Varian pertama adalah yang tanpa Windows 11, harganya ada di 4.699.000. Varian kedua adalah yang pakai Windows 11 Pro, harganya di 4.999.000. Dan untuk yang kedua ini sudah termasuk item kolaborasi JKT48 seperti stiker dan kartu koleksi yang bergambar salah satu member dari JKT48. Lalu ada, nah ini penting banget, ada garansi 1 tahun lengkap dengan ADP Extra. ADP atau Accidental Damage Protection ini mencakup berbagai kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting, bencana alam bahkan ya. Nah, selain kerusakan, ADP Extra ini juga mengcover kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan seperti kecurian. Jadi kalau laptopnya dicuri juga ditanggung.
Ini Aksio serem sih ya, laptop 4 juta berani dikasih ADP ekstra seperti ini. Salut banget. Nah buat kalian yang mempertanyakan, jangan-jangan klaimnya susah. Enggak. Aksio menjanjikan bahwa ADP ini klaimnya akan mudah karena Aksio punya 174 local service center di seluruh Indonesia. Dan Aksio juga menawarkan layanan same day service. Banyak yang bilang, wah bakalan lama tuh ngurusnya. Enggak, ada same day service-nya juga. Menariknya lagi, kalau proses service yang melebihi 6 jam, maka kita akan dipinjamkan laptop pengganti. Ini Aksio emang bener-bener niat ngasih kepuasan dan kemudahan buat penggunanya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya masih single channel ya. Kita akan sangat menyarankan untuk upgrade ke dual channel supaya performanya lebih kencang lagi. Terutama kalau kalian mau main game ya. Lagi pula harga SODIMM DDR4 sekarang udah murah banget kok ya. 8GB udah sekitar 400.000. Jadi mending langsung upgrade aja kalau beli yang satu ini. Kemudian suara speakernya terasa kurang lantang ya, tapi ya sesuai dengan harganya aja lah. Lalu untuk durasi chargingnya ini tergolong lambat sih sebetulnya. Kemudian memang kalau dibanding-banding dengan yang lain mungkin kalau mau dimendang-mendingin dia masih belum punya bundling Microsoft Office. Tapi untungnya laptop ini sudah memberikan software alternatif LibreOffice secara default udah kepasang. Kalian gak usah nyari-nyari lagi. Dan ini adalah aplikasi yang gratis ya. Nah dari sisi menariknya prosesornya cukup kencang untuk kelas harganya. Punya 4 core dan 8 thread bisa lah buat gaming tipis-tipis. Yang penting upgrade RAM dulu lah. Lalu edit foto dan video sederhana itu juga bisa di sini ya. Pakai CapCut lah kalau mau lebih lancar. Lalu suhu kerjanya ini tergolong aman. RAM juga bisa di-upgrade sampai gede banget 64GB kalau butuh ya. Dia udah pakai SSD beneran ya. Lalu layarnya ini IPS, resolusinya Full HD. Konektornya lengkap dan tergolong melimpah, bahkan dilengkapi dengan USB Type-C yang fungsinya full. Jadi kita bisa masang 2 layar ekstra dengan laptop yang satu ini. Keyboardnya juga sudah dilengkapi dengan backlit warna putih. Kolaborasi dengan JKT48. Itu kelebihan tersendiri ya. Dan yang paling penting adalah layanan after sales yang memuaskan dengan garansi 1 tahun plus accidental damage protection ekstra tadi ya. Nah pertanyaannya, laptop yang satu ini cocoknya buat siapa? Yang pertama tentunya buat yang nyari laptop yang terjangkau tapi maunya performanya itu bisa kencang, bisa main Genshin Impact atau game-game yang ya ringan lainnya lah ya, tapi kekinian ya. Yang satu ini bisa, performanya tergolong kencang untuk kelas harganya. Intinya upgrade aja dulu ke 16GB dual channel. Lalu, buat pelajar, mahasiswa, atau guru sekolah yang butuh laptop terjangkau untuk kegiatan belajar mengajar, cocok yang satu ini ya. Buat pekerja kantoran juga oke, asalkan spek laptopnya memang sesuai dengan pekerjaannya ya. Jangan dibilang kalian mau ngedit video 4K ya buat pekerjaan kantor, pakai ini, ya jangan juga. Dan mungkin ini akan sangat cocok untuk fans JKT48 yang emang kepingin beli laptop buat dapetin merchandise-nya, bisa. Yang jelas, Aksio Hype 5 AMD X3 ini hadir sebagai salah satu jawaban dari Aksio atas banyaknya permintaan akan sebuah laptop yang cukup kencang tapi tetap terjangkau. Jadi kalau memang harga dan performanya cocok buat kalian, laptop yang satu ini layak banget untuk dipertimbangkan. Dan ingat, Aksio ini sekarang satu-satunya brand laptop yang ngasih accidental damage protection untuk laptop di harga 4 jutaan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.